Saudara-saudara, hari ini kita boleh tinggalkan semua yang menjadi kesibukan kita. Walaupun hujan begitu deras, tapi tetap saya punya doa begini. Walaupun hujan sekencang apapun, tetapi kalau di dalam hati kita, di dalam hati umat Tuhan ada kerinduan untuk mencari Tuhan, hujan bukan menjadi penghalang buat kita. Amin. Kita akan menerobos segala rintangan dan kita ada di hadirat Tuhan karena kita percaya kita datang ke sini untuk memberikan penghormatan, memberikan pengagungan kepada Tuhan. Dan saya percaya ketika Tuhan hadir di tengah-tengah kita, sesuatu pasti akan terjadi. Puji Tuhan, semua siap untuk belajar firman? Puji Tuhan, mari fokus, arahkan pikiran hati dan kita akan belajar firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita buka di dalam 2 Samuel. Kitab 2 Samuel pasal 6 ayat 1 kita akan baca hanya sampai kepada ayat yang ke-11 saja. Saya tidak lanjut sampai selesai. Nanti kita akan belajar. 2 Samuel pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Saya masih menunggu saudara untuk buka Alkitab. Kita bersabar dengan orang-orang tua kita yang masih tetap pegang Alkitab. Kalau yang muda-muda itu gampang saja. Hanya sret siap. Haleluya. 2 Samuel pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Semua sudah dapat? Yang sudah dapat katakan amin. Haleluya. Kita akan baca ayat-ayat ini secara bersama-sama. Dengan topik tabut dipindahkan ke Yerusalem. Daud mengumpulkan pula semua orang pilihan di antara orang Israel, 30.000 orang banyaknya. Kemudian bersiaplah Daud, lalu berjalan dari Baale Yehuda dengan seluruh rakyat yang menyertainya, untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan semesta alam yang bertakhta di atas kerubim. Mereka menaikkan tabut itu ke dalam kereta yang baru setelah mengangkatnya dari rumah Abinadab yang di atas bukit. Lalu Ussa dan Ahio anak-anak Abinadab mengantarkannya kereta itu. Ussa berjalan di samping tabut Allah itu, sedang Ahio berjalan di depan tabut itu. Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, kelentung dan ceracap. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nakon, maka Ussa mengulurkan tangannya kepada tabut itu, lalu memegangnya karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Ussa, lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya itu. Ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Daud mencari marah karena Tuhan telah menyambar Ussa sedemikian hebatnya. Maka tempat itu disebut orang Peres Ussa sampai sekarang. Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Tuhan. Lalu katanya, bagaimana tabut itu dapat sampai kepadaku? Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut itu ke tempatnya ke kota Daud. Tetapi Daud menyimpan dan membawanya ke rumah Obed-Edom orang Gad itu. 3 bulan lamanya tabut itu, Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom orang Gad itu. Dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Katakan amin. Puji Tuhan. Pagi ini lewat pembacaan ini saya akan bawakan satu judul khotbah pagi ini bagi kita semua untuk belajar. Yaitu ketika kehadiran Tuhan menjadi berkat. Ketika kehadiran Tuhan menjadi berkat. Di dalam teks pembacaan kita tadi, 2 Samuel pasal 6 ayat yang ke-10 adalah catatan untuk pertama kalinya nama Obed-Edom disebut. Yaitu ketika Raja Daud berusaha untuk memindahkan tabut Allah dari rumah Abinadab menuju ke Yerusalem. Dan di sana terjadi sedikit insiden, yaitu ketika lembu-lembu itu tergelincir dan kemudian Ussa dengan segera meletakkan tangannya
ke tabut perjanjian itu. Tetapi di sana kita melihat bahwa bagaimana tangan Tuhan berkuasa. Saat itu juga Usa mati di tempat. Firman Allah katakan bahwa Allah membunuhnya saat itu juga karena keteledorannya. Itu hanya ketika hanya pegang saja, saudara-saudara. Ini terjadi sebuah insiden yang luar biasa dan membuat Raja Daud sangat takut. Kalau kita mengikuti cerita ini, Daud sangat takut. Bagaimana mungkin saya akan membawa tabut Tuhan ini ke tempatku yang aku sudah siapkan? Bagaimana mungkin? Hari itu Daud sebagai manusia dia merasa gentar, ketakutan meliputi seluruh hidupnya. Dan pada waktu itu dia mengambil keputusan untuk tabut perjanjian itu harus ada di rumah Obed-Edom. Dan pagi ini kita akan belajar siapakah sebenarnya Obed-Edom itu. Apa keistimewaan dari seorang Obed-Edom? Dari kisah ini kita akan tahu persis bahwa Obed-Edom adalah seorang yang bukan biasa. Walaupun dia adalah manusia biasa, tetapi ada sesuatu di dalam dia. Sehingga dengan begitu luar biasanya, tabut Allah itu harus ditempatkan di dalam rumah Obed-Edom. Kita akan melihat hal yang pertama, siapakah Obed-Edom itu. Obed-Edom menurut catatan firman Tuhan, Obed-Edom adalah seorang Filistin dari Gad. Dia bukan orang Israel. Namanya mulai terkenal karena rumahnya menjadi tempat penyimpanan tabut perjanjian. Yang saya sudah katakan tadi. Dia bukan orang Israel, tetapi dia begitu membuka hatinya kepada Tuhan. Membuka hatinya untuk menerima tabut perjanjian ini. Untuk harus ada di dalam rumahnya. Di sini berkaitan dengan bagaimana dia mempersiapkan seluruh kehidupannya, bahkan rumahnya, teristimewa rumahnya. Pintu rumahnya dibukakan. Coba bisa bayangkan saudara, waktu itu Raja Daud saja takut. Apalagi orang-orang yang lain. Ada sekitar 30.000 orang yang menyertai untuk harus membawa tabut Tuhan itu menuju Yerusalem. Tapi tidak sampai ke kota Daud. Karena terjadi insiden itu. Dan di sini sangat luar biasanya. Walaupun seorang yang mungkin biasa, tetapi Obed-Edom membuka pintu rumahnya untuk menerima tabut perjanjian itu. Apa istimewanya? Kita akan belajar pagi ini. Apa istimewanya tabut itu sehingga membuat hati seorang Obed-Edom memberikan rumahnya untuk menyimpan tabut itu? Apa istimewanya? Pernahkah saudara berpikir apa istimewanya tabut Allah, tabut perjanjian itu? Saya tidak membahas semuanya, tapi ada sedikit saja yang saya akan bagikan buat kita tentang tabut perjanjian ini. Tabut adalah sebuah peti kalau kita baca di dalam firman Tuhan. Tabut adalah sebuah peti yang terbuat dari kayu akasia dan dilapisi emas. Pasti sudah tahu ya anak-anak sekolah minggu, di dalam tabut itu tersimpan apa? Di dalam tabut itu ada 2 loh batu, yaitu yang berisi 10 firman Tuhan. Dan yang kedua ada gulungan kitab Taurat. Dan 1 buli-buli emas berisi mana dan tongkat Harun yang pernah bertunas. Jadi ingat baik ya, di dalam tabut perjanjian tersimpan 2 loh batu, tersimpan gulungan kitab Taurat, dan yang ketiga ada 1 buah buli-buli emas yang di dalamnya berisi mana dan tongkat Harun yang pernah bertunas. Jadi kita ingat ini baik ya. Kita ingat ini baik. Kemudian dikatakan bahwa tabut dianggap sebagai lambang kehadiran dan kekuasaan Tuhan yang maha tinggi bagi bangsa Israel. Tabut dipercaya sebagai tempat bersemayamnya kehadiran Tuhan, dan kemanapun tabut itu dibawa, maka di sana akan terjadi kuasa Tuhan yang bekerja. Oleh sebab itu, kemanapun bangsa Israel, mereka berjalan di mana saja mereka berada, tabut perjanjian itu harus dibawa. Kemanapun mereka pergi, mereka harus bawa.
Ketika mereka mulai keluar dari tanah Mesir, itu pun dibawa dan kehadiran Tuhan meliputi mereka. Kuasa supranatural mengikuti mereka sepanjang perjalanan mereka. Oleh sebab itu, tabut perjanjian sangat sakral, kudus. Coba bisa bayangkan, hanya bisa disentuh dengan tangan oleh tangan Usa. Hari itu pun mati, dibunuh oleh Tuhan. Betapa kudusnya. Dan ini dijaga begitu rupa. Karena mereka percaya bahwa Tuhan hadir, Tuhan bersemayam di sana. Sehingga dengan keyakinan atas dasar itu, Obed-Edom mempercayai bahwa ketika tabut Allah itu ditempatkan di dalam rumahnya, maka di sana dia akan mengalami kehadiran Tuhan, mengalami kuasa Tuhan, mengalami kuasa supranatural dari Tuhan. Saudara, ini mengacu bagaimana kehidupan kita ketika menerima kehadiran Tuhan dalam hidup ini. Kehadiran Tuhan sangat berharga dalam hidup kita. Bukan harta, bukan kekayaan. Tetapi pribadi ilahi yaitu Yesus Kristus. Yang menjelma menjadi manusia. Ada di antara kita, dia Allah Immanuel. Yang memberikan pengharapan buat kita. Kehadirannya sangat berarti. Oleh sebab itu mari saudara kita hargai. Kita hargai ini. Selanjutnya sedikit saja saya bisa tambahkan bahwa dengan demikian kehadiran tabut perjanjian punya pengaruh yang sangat besar. Meskipun tabut perjanjian tidak ada lagi secara fisik dalam perjanjian baru, maknanya tetap relevan. Fokus utamanya adalah pada Yesus sebagai anak tunggal Allah yang menjadi manusia. Yesus adalah wujud nyata dari kehadiran Allah di antara manusia. Melalui kematian dan kebangkitannya, Yesus membuka jalan baru antara hubungan kita dengan Allah. Hanya Yesus. Amin. Yesus adalah wujud nyata dari kehadiran Allah di antara manusia. Melalui kematian, kebangkitannya, Yesus membuka jalan baru bagi hubungan antara Allah dan manusia. Hanya Yesus. Hanya Yesus. Kalau kita belajar selanjutnya, kita lihat di dalam firman Tuhan. Yesus berkata dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat yang ke-51. Akulah roti hidup yang turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Luar biasa. Yesus memberikan hidupnya, memberikan dirinya, segala-galanya dia berikan untuk manusia. Dan tentang Roh Kudus sebagai penolong yang akan diam dalam diri orang percaya. Kalau dalam Yohanes pasal 14 ayat 16 dan 17. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu Roh kebenaran. Roh Allah berdiam di dalam kita. Menjadikan kita sebagai milik kepunyaan Tuhan. Memetraikan kita menjadi milik Tuhan. Sehingga kita bisa membangun hubungan yang baik dengan Allah di surga. Amin. Yesus tidak lagi hadir secara fisik di tengah-tengah kita. Tetapi roh Allah yang hidup, yang berdiam di dalam kita. Roh itulah yang akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Roh itulah yang mengajar kita tentang kebenaran. Yang akan terus memimpin kita untuk melakukan perkara-perkara yang besar yang Tuhan percayakan kepada kita. Hanya melalui pekerjaan roh Allah. Haleluya. Implikasi bagi orang percaya dalam zaman perjanjian baru adalah bagi orang yang percaya kehadiran Allah tidak lagi terbatas pada suatu tempat atau benda, tetapi hadir dalam diri setiap orang yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus dan menerima Roh Kudus. Dengan demikian, tabut perjanjian dalam perjanjian baru diinterpretasikan secara rohani sebagai lambang kehadiran Allah yang dimediasi melalui Yesus Kristus dan Roh Kudus yang tinggal di dalam diri
orang yang percaya. Haleluya. Firman Allah berkata di dalam pertama Korintus, kalau saya tidak salah pasal 3 ayat yang ke-16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Roh Allah dan Roh Allah diam di dalam kamu? Saudara-saudara, ini secara spesifik. Tuhan tidak lagi hadir terbatas pada benda seperti apa yang dinyatakan di dalam perjanjian lama. Tuhan hadir di dalam tabut perjanjian itu. Tetapi hari ini bagi saya dan saudara, Yesus hadir masuk dalam hidup kita. Amin. Saudara percaya Yesus sudah ada dalam diri saudara. Firman Allah berkata dalam kitab Wahyu, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang buka pintu, aku akan masuk dan makan bersama-sama dengan dia. Artinya bahwa setiap orang, siapa saja yang membuka hatinya kepada Tuhan dan menerima dia hadir dalam hatinya, maka di sana ada persekutuan antara dia dengan Tuhan. Tuhan tidak hadir lagi dibatasi oleh apapun. Tetapi ingatlah bahwa kita semua adalah rumah Allah. Kita adalah bait Allah yang kudus. Juga dicatat dalam pertama Korintus pasal 6 ayat yang ke-16 atau saya tidak salah atau 19. Itu juga dikatakan demikian. Kita ini adalah rumah Allah, bait Allah yang kudus. Oleh sebab itu kita perlu menjaga hidup kita supaya Roh Kudus tetap ada dalam kita. Amin. Roh Kudus akan berdiam di dalam hati orang-orang percaya yang kudus yang sudah dibasuh oleh darah Yesus. Dia berdiam di dalam kita, tinggal di dalam kita. Sehingga kita disebut sebagai orang-orang yang siap untuk menyembah Tuhan, siap untuk memuji Tuhan. Ya. Karena dia berdiam dalam kita. Yang menuntun kita siapa? Roh Allah yang hidup itu. Tuhan tidak hadir lagi dibatasi oleh apapun. Dia ada dalam kita. Oleh sebab itu hidupku yang kuhidupi sekarang ini bukannya aku lagi. Tetapi Yesus yang tinggal di dalam aku. Amin. Hidup yang kita hidupi sekarang bukan kita lagi. Tetapi Yesus anak Allah yang hidup. Dia itulah yang hidup di dalam kita. Katakan amin. Yesus yang hidup dalam kita. Kehadirannya. Saudara, kalau Tuhan hadir dalam kita, mari kita hargai kehadiran Tuhan. Hargai kehadiran Tuhan, kita menjaga tubuh kita ini. Tubuh kita ini adalah Ka'bah Allah. Tempat berdiam Roh Allah. Jangan bikin rusak tubuh dengan minuman keras. Dengan rokok. Kalau ada yang merokok, ada yang masih minuman keras, cepat bertobat. Ibu pendeta, merokok kan tidak ada dalam Alkitab. Coba lihat di pom bensin sana, orang pom bensin dari jauh dia sudah lihat dilarang merokok. Untuk pom bensin saja dilarang merokok, apalagi ke surga. Jangan bakar tubuh. Orang yang merokok sebenarnya dia sementara membakar tubuhnya sendiri. Bakar jantung, bakar paru-paru, apalagi bakar otak, bakar seluruh tubuhnya. Apalagi merokok sampai bertahun-tahun, puluhan tahun. Kalau satu hari satu batang bayi, mau kalau satu hari satu slop, satu bungkus dulu baru naik satu slop. Tanpa dia sadar dia sudah membakar dirinya, apalagi sudah membakar uangnya. Uang yang bisa digunakan untuk beli beras, untuk beli makanan, untuk hidup hari-hari, habis untuk merokok, habis untuk minuman keras. Kalau sudah tahu kebenaran, jangan coba-coba untuk melanggarnya. Sampai Tuhan pukul, Tuhan hajar, baru tobat. Kaki patah, tangan patah, baru minta ampun. Tuhan, beta semua minum mabuk, beta semua. Selama Tuhan masih kasih kesempatan, mari kita jaga tubuh kita ini. Tubuh kita ini berharga. Satu waktu memang nanti saatnya mati cacing-cacing makan. Tapi secara rohani kita ini satu kali akan hidup kembali. Sesudah kematian ada kehidupan. Tubuh kita perlu dijaga. Amin. Kalau sudah tahu ada sakit apa jangan rakus makan itu makan ini segala macam. Bikin rusak tubuh. Kalau sudah tahu ada darah tinggi
makan segala rupa. Nanti stroke sudah datang kenal baru bilang beta susah makan. Jaga tubuh kita ini. Ingat sekali lagi, tubuh kita ini adalah bait roh Allah. Dan roh Allah berdiam di dalam kita. Jangan pikir bangunan secara fisik ini, bait Allah secara fisik, bait Allah itu adalah kita sendiri. Yang perlu kita jaga, menghormati kehadiran Tuhan. Tuhan hadir, kalau Tuhan hadir di dalam kita, apakah Tuhan akan hadir di dalam rumah yang kotor, rumah yang bau busuk dan sebagainya? Tuhan hadir di dalam rumah yang bersih. Amin. Kalau kita datang bertamu di rumah orang, kita lihat rumah bersih, wow senang. Coba kalau datang bertamu di rumah orang, dari muka kita sudah kotor sampai di belakang lebih amburadul. Pasti kita tidak merasa tidak nyaman. Tapi kalau kita datang di rumah yang bersih, kita akan merasa nyaman. Jaga hidup, jaga tubuh kita. Bersihkan tubuh kita dari segala pengaruh-pengaruh dunia yang kotor ini. Supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Obed-Edom seorang yang luar biasa, dia menerima Tuhan hadir di dalam rumah tangganya, dalam hidupnya. Kita membutuhkan Tuhan hadir selalu. Tuhan bukan hanya Tuhan hadir itu 1 tahun 1 kali atau 1 tahun 2 kali. Kita membutuhkan Tuhan hadir setiap hari dalam hidup kita. Amin. Tuhan hadir setiap waktu. Jangan pikir nanti Tuhan, beta uang banyak dulu baru beta terima Tuhan hadir ya dalam hidup ini. Tuhan nanti beta ada kendaraan dulu ya Tuhan, baru beta terima Tuhan beribadah, umat Tuhan beribadah di rumah ini. Tuhan nanti. Kita ini seringkali berdalih dengan Tuhan, nanti. Tuhan tunggu. Kalau sudah begini, baru begini. Kita banyak berdalih dengan Tuhan selama masih ada kesempatan. Waktu-waktu inilah ada waktu-waktu yang terbaik buat kita. Jangan main-main dengan waktu-waktu ini. Waktu ini adalah zaman anugerah. Kesempatan masih seluasnya Tuhan buka. Mari terima dia hadir dalam hidup kita. Dalam pribadi kita, kerja kita, rumah tangga kita, usaha kita, bisnis kita. Semuanya kita libatkan Tuhan. Kita tidak bisa sendiri. Amin, tidak bisa sendiri. Tidak bisa sendiri. Haleluya. Kemudian selanjutnya kita lihat apa yang menjadi konsekuensi ketika tabut Tuhan diterima dalam rumah Obed-Edom. Meskipun dia bukan seorang Israel, Obed-Edom dan juga keluarganya diberkati secara luar biasa. Kedua Samuel pasal 6 ayat yang ke-11. Setelah 3 bulan Daud membawa tabut perjanjian ke Yerusalem. Dan Obed-Edom beserta keluarganya juga ikut serta dalam pelayanan di hadapan tabut. Bayangkan saudara. Seisi rumahnya, kalau saya baca di dalam pembacaan selanjutnya, di situ anak-anak Obed-Edom itu ada 8 orang laki-laki. Semua laki-laki. Dan mereka dibawa serta ikut. Ketika Daud datang dan akan membawa setelah 3 bulan. Tabut perjanjian ada di rumah Obed-Edom. Dan tiba waktunya untuk Daud membawa tabut perjanjian menuju ke kota Daud, Yerusalem. Di mana di sana Daud sudah menyediakan tempat untuk tabut itu harus disimpan di situ. Maka firman Tuhan katakan bahwa Obed-Edom dan seisi rumahnya, semua orang yang ada padanya ikut bersama-sama melayani di hadapan tabut perjanjian itu. Luar biasa. Ikut serta. Artinya bahwa Obed-Edom tidak main-main. Tinggal saja kalau tabut perjanjian sudah diangkat dari rumahku, silakan saja. Saya mau tetap di sini. Tetapi bagi Obed-Edom adalah sesuatu yang mungkin tidak bisa diucapkan dengan kata-kata. Ada sesuatu yang punya pengaruh yang luar biasa untuk dia dan rumah tangganya. Bagaimana kehadiran Tuhan ketika tabut itu ada di rumah mereka selama 3 bulan. Hanya 3 bulan. Firman Tuhan bilang mereka diberkati dengan damai sejahtera, dengan sukacita yang melimpah-limpah.
Saya tidak bisa bayangkan, saudara-saudara. Mungkin kita hanya dengar begitu, tapi kalau kita baca dan renungkan sungguh-sungguh bagian ini, bagaimana Obed-Edom mengalami lawatan Tuhan. Kita perlu mengalami lawatan Tuhan dalam hidup ini, amin. Jangan cuma hanya begitu saja, apalagi pelayan-pelayan Tuhan. Harus ada selalu di hadirat Tuhan, mengalami lawatan Tuhan, mengalami hadirat Tuhan. Jangan sampai mau pelayanan baru lari tunggang langgang, beta mau ikut doa. Lalu tidak pernah mengalami hadirat Tuhan, lawatan Tuhan secara pribadi. Ini sangat penting. Sangat penting. Kemudian kita lihat selanjutnya bahwa dan bersama-sama dengan mereka itu saudara-saudara mereka, dan tingkat kedua Sakaria, Asaliel, Semirot dan lain-lain sebagainya. Mereka adalah orang-orang yang ada bersama-sama dengan Obed-Edom. Mereka ada di sana untuk melayani, menjadi para penunggu pintu gerbang. Di dalam ayat yang ke-21, ayat 24, kalau saudara-saudara baca ada begitu banyak nama-nama di situ yang disebutkan. Mereka adalah keturunan dari Obed-Edom yang juga dipanggil untuk melayani, ada di pintu gerbang, menjadi penjaga pintu gerbang. Kalau kita lihat selanjutnya bahwa keturunan yakni anak-anak Obed-Edom menjadi penjaga pintu gerbang di rumah Tuhan. Pertama Tawarik pasal 26 ayat 1 sampai 32, di sana banyak menceritakan tentang kisah ini. Keturunannya adalah pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Di dalam ayat 6, ayat 4 dikatakan bahwa anak-anak Obed-Edom itu ada 8 orang. Dan mereka dipercayakan untuk melayani, menjadi penjaga pintu gerbang bait Allah. Ketika saya baca ini, saya pikir menjadi penjaga pintu gerbang ini, mungkinkah itu Aser atau penerima tamu? Itu secara manusia saya berpikir. Tetapi kemudian saya belajar, saya selidiki, ternyata bukan. Bukan penerima tamu atau Aser. Ada perbedaan antara penerima tamu atau Aser dan penjaga pintu gerbang. Beda. Kita akan belajar, kita akan lihat satu-satu. Penjaga pintu gerbang bait Allah atau penjaga pintu bukan penerima tamu. Perbedaan antara penjaga pintu gerbang dan penerima tamu adalah sebagai berikut. Penjaga pintu gerbang adalah mereka yang bertanggung jawab menjaga pintu dan keamanan, bertugas melakukan tugas jaga dan pengawasan di sekitar gerbang. Mereka juga bertanggung jawab dalam hal kekudusan, bertanggung jawab mencegah orang-orang yang tidak berhak masuk ke dalam bait Allah. Ini pada zaman perjanjian baru memang begitu. Mereka punya tugas untuk jaga. Kalau ada yang masuk, yang kudis-kudis, yang tidak beres-beres, itu tidak boleh masuk. Yang mengalami sakit kusta atau apa macam itu, tidak boleh masuk. Hanya orang-orang yang bersih, orang-orang yang kudus yang boleh masuk dalam bait Allah. Dan itu adalah tugas penjaga pintu gerbang. Dan bayangkan saudara-saudara, anak-anak Obed-Edom. Ke-8 orang anak itu dan masih banyak lagi yang dipercayakan Tuhan untuk berdiri di situ dan menjadi penjaga pintu. Adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang gagah perkasa. Dipercayakan pelayanan. Ya. Oleh sebab itu saudara-saudara, kalau Tuhan sudah hadir dalam hidup kita, jangan pemalas-pemalas untuk melayani Tuhan. Jangan juga jadi setan untuk anak-anak saudara yang mau melayani Tuhan. Orang-orang tua ingat ini baik. Tuhan sudah hadir dalam rumahmu, diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa. Lalu engkau enak-enak saja tidak mau melayani Tuhan. Kita dipanggil untuk melayani. Tadi malam saya juga tidak mengerti. Ketika saya berjumpa dengan seseorang. Saya bertanya, ibu apakah ibu masih bergereja di gereja ini? Dia bilang, tidak lagi karena di sana katong tidak bisa melayani. Salah satu gereja terbesar di kota Ambon ini. Dia bilang, katong di situ tidak bisa melayani. Padahal hati ini rindu untuk melayani. Saya bilang, pas. Saya tidak tahu kenapa saya bertanya hal ini kepada ibu ini. Dia seorang Chinese dan ada punya mobil, ada punya toko.
saya tidak bergereja di situ lagi ibu, karena kami tidak bisa melayani. Padahal hati ini rindu melayani. Lalu beta bilang, oh iya ibu karena di sana banyak orang ya. Jemaatnya besar banyak. Dan Tuhan lihat kalau orang-orang yang seperti ini mau melayani. Ibu beta punya mobil ini pertama kali kita beribadah. Mobil ini angkat pulang balik semua jemaat-jemaat dan hamba Tuhan. Tapi sekarang hamba Tuhan punya mobil sudah ada dan sekarang mobil ini pakai untuk pelayanan. Di mana saja, siapa saja mau pakai silakan ambil untuk pelayanan. Saya bilang wow luar biasa orang ini. Hatinya rindu melayani Tuhan. Sudah diberkati. Karena orang-orang yang punya hati seperti ini, karena mereka sudah merasa bagaimana Tuhan memberkati mereka. Sehingga mereka memberi hidup sepenuhnya untuk melayani Tuhan. Kasih semua yang mereka punya. Saudara, mari kita jadikan mobil kita sebagai mimbar untuk memberitakan Injil. Kita jadikan semua yang kita punya sebagai mimbar untuk memberitakan Injil. Kadang-kadang kita terlalu pelit dengan apa yang kita punya. Saudara jangan berpikir yang muluk-muluk. Motor saudara saja kalau saudara kasih, saudara persilakan untuk dipakai bagi pelayanan Tuhan. Itu sesuatu yang luar biasa. Apalagi sampai mobil saudara. Jangan sungkan-sungkan melayani Tuhan. Semua yang kita punya ini hanya titipan. Satu waktu nanti ketika Tuhan ambil itu dalam sekejap saja saudara. Selama kita masih punya Tuhan kasih. Jangan orang bilang ampun jangan suka sakakar. Kalau hamba Tuhan ada perlu mobil di situ, oh Bapak Gembala ini siapkan mobil ini silakan Bapak pakai saja. Orang-orang yang punya hati untuk melayani. Saudara waktu ketika saya pulang saya renungkan di tengah jalan luar biasa orang ini. Karena dia sudah mengalami berkat Tuhan. Saudara-saudara kita ini kurang apa? Tuhan kasih kita setiap waktu. Amin. Kita banyak mengalami keberkatan Tuhan. Ketika kita susah berseru Tuhan tolong. Ketika kita bangkrut kita berseru Tuhan tolong. Ketika kita mengalami apapun kita berseru Tuhan tolong. Lalu kurang apa? Kalau kasih sesuatu untuk melayani Tuhan kasih dengan sukacita. Amin. Saudara jadi supir untuk bawa umat Tuhan itu adalah satu penghormatan. Penjaga pintu gerbang. Mereka adalah orang-orang yang dipersiapkan untuk menjaga keamanan. Ketertiban, ketentraman di situ. Jangan ada sembarang orang, jangan ada hal-hal yang kotor, yang najis masuk. Ini adalah kepercayaan yang sangat berharga. Saudara-saudara. Bahkan saya baca dalam firman Tuhan, kalau saya tidak salah, pagi hari baru Kudus ingatkan. Mazmur pasal 112 ayat 1, 2, dan 3. Kalau saya tidak salah topiknya itu bahagianya orang benar. Betul atau tidak? Coba lihat di situ. Mazmur 112 ayat 1, 2, dan 3. Bahagia orang benar. Berbahagialah orang-orang yang takut akan Tuhan. Yang sangat suka dengan peringatan-peringatannya. Keturunan mereka akan menjadi keturunan orang-orang yang gagah perkasa di bumi. Keturunan orang-orang benar diberkati oleh Tuhan. Harta dan kekayaan ada di dalam rumahnya. Haleluya. Itu hampir siang tadi jam 3 baru ayat itu datang buat beta tadi. Harta kekayaan ada di dalam rumahnya. Apalagi? Kebajikan atau apa di situ? Kebajikannya akan tetap untuk selama-lamanya. Saudara-saudara, hidup orang benar itu luar biasa. Keturunannya diberkati. Anak cucunya diberkati. Keturunannya menjadi pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa di bumi. Harta dan kekayaan ada di dalam rumahnya.
Bukan kita berjalan dan meminta-minta roti di pinggir-pinggir jalan seperti orang yang tidak diberkati. Itu bahagianya orang-orang yang hidup benar di dalam Tuhan. Amin. Saudara mau anak cucu saudara diberkati? Melayani Tuhan. Kalau anak-anak karena melayani Tuhan, bawa dia, nyong mari. Mama kasih jalan ini. Nona mari, silakan melayani Tuhan. Ini peringatan buat orang-orang tua. Jangan suka menghalang-halangi anak-anak untuk ada di rumah Tuhan, melayani Tuhan. Selama masih ada kesempatan ini. Apakah saudara mau biarkan mereka berkeliaran di luar sana, hidup kacau balau sampai masuk got? Atau saudara mau tinggal mereka ada berdiam dalam rumah Tuhan dan melayani Tuhan? Saudara-saudara, renungkan ini baik-baik. Berkat itu akan terus mengikuti. Mungkin hari ini kita belum melihat, namun kita tetap percaya. Lalu seperti Tuhan ingatkan untuk beta. Coba ayat ini, Mazmur 112 ayat 1, 2, dan 3. Itu dilukiskan seperti di sesuatu. Pancang di rumah kita masing-masing. Akan menjadi tanda bukti bahwa firman Tuhan itu kekal. Firman Tuhan itu ya dan amin. Berbahagialah orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan di dalam ayat yang berikut firman Tuhan bilang, orang-orang yang sangat suka akan peringatan-peringatan Tuhan. Saudara-saudara, kita hidup ini, kita diatur oleh Tuhan. Amin. Hidup kita ini diatur. Bukan kita hidup kita semau kita. Namun kita hidup ini ada aturan, yaitu firman Tuhan. Saya tidak bisa bayangkan kalau tanpa firman Tuhan hidup kita seperti apa. Kita bersyukur karena masih ada firman Tuhan. Yang masih katong dengar setiap hari. Firman Allah katakan satu waktu nanti orang-orang akan mengembara dari laut ke laut. Cari. Tapi tidak ada lagi. Tidak ditemukan. Firman Tuhan sudah diangkat. Selama masih ada kesempatan buat kita. Mari kita dengar firman. Kita ikuti peringatan-peringatan Tuhan. Aturan-aturan Tuhan yang membawa kita kepada satu kehidupan yang tertib di dalam Tuhan. Kehidupan kekristenan adalah kehidupan yang tertib. Katakan kiri kanan. Kalau ada tamang bilang pertemanan di muka situ. Yang di sebelah kanan sana ada keseng. Tuhan mau hidup kita tertib. Kalau hidup tertib jadi berkat atau tidak? Halo? Aduh ibu maaf juga beta suka dengan keluarga ini. Dong hari-hari cuma bakalai. Hari-hari baku marah. Hari-hari cuma lain sindir lain. Padahal baku tetangga. Ini orang-orang yang bergereja semua. Lain sindir lain. Aduh dia kursi baru sudah datang ke belum ya? Kulkas sudah datang ke belum? Mobil, motor baru sudah ke belum? Ada yang motor baru pagi ini? Lalu mulai. Aduh ibu maaf saja. Kalau orang keluarga itu maaf saja ibu. Aduh betapa sakitnya saudara-saudara. Padahal kita ini anak-anak Tuhan. Bilang anak-anak Tuhan. Padahal orang tidak nyaman dengan kita. Orang tidak suka dengan kita. Beda dengan kalau orang tidak suka. Kalau kita itu cinta Tuhan, mengasihi Tuhan. Kalau orang tidak suka, oh tidak perlu dengan kamu. Siapa kamu? Saya mau menyenangkan Tuhan. Amin. Hidup ini harus bayar harga. Mau menjadi setia kepada Tuhan, mau jadi pengikut Kristus yang setia, menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang baik, harus bayar harga. Kalau
orang hina saudara karena saudara cinta Tuhan tidak apa-apa. Jangan sampai orang olok-olok saudara karena saudara menjadi anak-anak yang menyakiti Tuhan dan bikin macam-macam hal yang merusak nama citra gereja dan sebagainya. Jadi jaga hidup. Harus tertib. Kalau ada salah ditegur itu terima. Itu namanya sikap baik untuk terima kebaikan. Kalau salah baru tegur baru marah-marah lagi. Orang model begitu mau berubah bagaimana? Kalau salah tegur terima dengan sukacita supaya bisa berubah. Halo, jangan tunduk-tunduk muka. Kalau yang tunduk-tunduk itu mangkal dia semua ditegur. Kalau ditegur juga marah-marah. Siap ditegur supaya menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang baik. Haleluya. Kemudian saya sudah sampai di mana? Penjaga pintu. Penjaga pintu. Kemudian kalau penerima tamu itu lebih terarah kepada keramahan. Memberikan pelayanan yang baik. Diatur ya. Kalau penerima tamu itu mereka harus atur. Ya, arahkan. Asar-asar itu arahkan, jangan pegang tangan yang tamu di muka, dia tinggal berdiri, saya tamu pergi sendiri. Dia mesti antar, arahkan ibu di sini ya, silakan. Baru dia juga harus ramah dengan orang. Jangan dia jabat tangan dia muka di sana, dia jabat tangan orang dia mata di sana. Harus tatap muka orang itu. Selamat datang ibu, selamat datang bapak, mari silakan. Itu penerima tamu. Ini yang ada zaman sekarang perjanjian baru. Asal-asal itu orang yang murah senyumnya. Jangan muka sama duri babi. Orang datang, orang satu kali datang. Aduh SMP gereja tuh dong penerima tamu. Muka brot-brot. Senyum manis buat orang, silakan masuk. Orang yang datang dengan hati susah dari rumah. Ketika dia lihat Aser, dia punya hati senang. Sebelum masuk untuk pujian dan firman. Beta yakin ketua tim musik sudah tahu itu. Dan dia sudah ajar. Jadi ke penerima-penerima tamu aser-aser itu. Ya, harus ramah dengan orang. Sudah berapa kali beta ajar. Jabat tangan langsung arahkan. Jangan orang kalalerang beta mau duduk di mana. Arahkan bawah. Saudara mungkin pikir apa penerima tamu ini biasa saja pelayanan ece-ece. Itu berharga, itu bernilai. Saudara-saudara. Bahkan orang saya lihat ada beberapa anak-anak Tuhan yang luar biasa kerendahan hati mereka. Mereka mau ada di satu gereja cuma menjadi office boy dan atau cleaning service dan mau menjadi penerima tamu aser. Padahal mereka orang-orang yang punya pangkat. Hanya mau jadi cleaning service. Kalau di sini menjadi cleaning service, muka-muka ini selama ini ada satu yang mau jadi cleaning service. Padahal itu pelayanan yang paling berharga, dihormati, dihargai oleh Tuhan. Dan kita harus hargai orang-orang seperti itu. Cleaning service dan aser. Apalagi cleaning service. Hargai dia, hormati dia. Tanpa dia, saudara masuk kotor merajalela amburadul sana sini. Tapi kalau dia ada, dia bersihkan semua. Kita masuk, kita rasa nyaman. Oh, gereja bersih, semua bersih. Haleluya. Oke, jadi itu perbedaan antara penjaga pintu gerbang dan penerima tamu. Kemudian pesan buat kita ini semua terakhir. Lihat kiri kanan dulu. Kita lihat semua berseri-seri, yang ada yang mengantuk tuh luar biasa. Haleluya. Pesan buat kita semua, kisah dari Obed-Edom. Dapat menjadi inspirasi buat kita. Yaitu yang pertama, menghormati Tuhan. Amin. Hormat Tuhan.
Hormat artinya katon tunduk kepada Tuhan. Tuhan, ini beta pun hidup ini. Bahkan Tuhan bilang, orang-orang yang melayani aku dihormati Bapa. Saudara-saudara, mau dapat penghormatan dari Tuhan, mari layani Tuhan dengan segenap hati. Menghormati Tuhan. Kemudian yang berikut, menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati Obed-Edom dan keluarganya, menunjukkan bahwa berkat Tuhan tidak terbatas hanya pada satu bangsa atau suku saja, tapi bagi semua orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kita adalah orang-orang yang menerima berkat dari Tuhan. Kemudian yang berikut, menjadi berkat. Obed-Edom dan keluarganya kemudian menjadi berkat bagi banyak orang dengan pelayanan mereka di Yerusalem. Kemudian yang berikut, merespon kehadiran Tuhan. Kita perlu merespon kehadiran Tuhan dengan benar dalam hidup kita. Seperti yang dilakukan oleh Obed-Edom. Kisah Obed-Edom adalah contoh nyata bahwa Tuhan memberkati mereka yang takut akan Dia dan merespon kehadirannya dengan rasa hormat dan ketaatan. Mailaki pasal 2 ayat 2 mengatakan begini. Jika kamu tidak mendengarkan dan jika kamu tidak memberi perhatian untuk menghormati namaku, firman Tuhan semesta alam, maka aku akan mengirimkan kutuk di antaramu dan akan membuat berkat-berkatmu menjadi kutuk, dan aku telah membuatnya menjadi kutuk sebab kamu ini tidak memperhatikan. Yeremia pasal 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Haleluya. Biarlah kisah ini bisa menginspirasi kita untuk bagaimana kita menghormati, menghargai Tuhan, menerima Dia dengan sepenuh hati kita, menerima kehadirannya dalam pribadi, rumah tangga, dan seluruh kehidupan kita. Tim worship ada di depan. Menerima Dia hadir di dalam setiap kerja kita. Menerima Dia hadir dalam setiap usaha kita. Menerima Dia hadir di dalam pendidikan kita, di dalam karir kita, di dalam segala sesuatu yang kita kerjakan. Saya percaya seperti Obed-Edom. Di situ Tuhan hadir dan bekerja mendatangkan berkat yang luar biasa. Pagi ini bagi kita semua.